ولا لبركات الصالحين إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وعلى آله وذريته رضوان الله تعالى عليهم أجمعين واشرنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. بسم الله الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi masyaallah kullu ni'matin minallah. Bismillahi masyaallah kullu biyadillah. Bismillahi masyaallah la tasrifu su'a illallah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi al-tahirin. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. فلا أقسم بالخنس. فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس. الجوار الكنس. فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس. فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس. At-takwir. Lagi cari dulu. Aduh. Ada sudah? Ayat 15 At-takwir. Aku kira sudah siap semua. At-takwir ayat 15. Halaman 20 katanya tuh. Quran yang sama di halaman 20. Kalau di Quran Ustaz halaman 635. Sudah? Ya, cukup. Balikan lagi. Fala uqsimu bil khunnas. Fala uqsimu bil khunnas. فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس. فلا أقسم بالخنس. الجوار الكنس. والليل إذا عسعس. والليل إذا عسعس. والصبح إذا تنفس. والصبح إذا تنفس. إنه لقول رسول كريم. إنه لقول رسول كريم. ذي قوة عند ذي العرش مكين. ذي قوة عند ذي العرش مكين. مطاع ثم أمين. مطاع ثم أمين. وما صاحبكم بمجنون. وما صاحبكم بمجنون. ولقد رآه بالأفق المبين. ولقد رآه بالأفق المبين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو على الغيب بضنين. وما هو بقول شيطان رجيم. وما هو بقول شيطان رجيم. فأين تذهبون؟
فأين تذهبون إن هو إلا ذكر للعالمين إن هو إلا ذكر للعالمين لمن شاء منكم أن يستقيم لمن شاء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. Kayak mudah ya dengerinnya. Kalau dengarkan enak aja. Sadaqallahul azim. Sadaqallahu rasulun nabiyyul karim. Nahnu ala dzalika minasyahidin. Asyhadu walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Segala puji milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allah takdirkan kita untuk bisa bertemu, bermuajahah, melanjutkan aktivitas ibadah yang mana alhamdulillah kita sudah bersama-sama menyelesaikan salat subuh dengan berjamaah. Kemudian kita lanjutkan dengan kajian sebagaimana tiap subuh kita melaksanakan pengajian. Dan terlebih ini sudah berada di bulan Sya'ban ya. Hari keberapa nih? Ke-7? Ke-7 ke-6? 7 ya. Alhamdulillah tinggal beberapa hari lagi mungkin ke depan insyaallah kita akan melaksanakan yang namanya Ramadan. Mudah-mudahan Allah telah takdirkan kita panjang umur, sehat walafiat sehingga Allah kembali berikan kesempatan kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah Ramadan di tahun ini insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat At-Takwir ayat 15 sampai dengan selesai 29. Ini surat akan menjelaskan tentang baginda kita ya. Bahwasanya baginda Rasul itu kadang-kadang sering dituduh sebagai orang yang gila gitu. Padahal sejatinya baginda Rasul tidak gila. Jadi ini menjelaskan tentang baginda Rasul kita itu bukanlah orang gila, melainkan Rasul yang diberikan Al-Quran kepadanya. Apalagi ketika habis Isra Mi'raj, waduh, Rasul itu luar biasa, itu disebut gilanya itu. Padahal yang namanya Rasul nggak bakalan mungkin gila. Seberat apapun ujian yang diterima daripada Rasulullah atau setiap Nabi dan Rasul, itu nggak bakalan sampai gila. Makanya di dalam sejarah dari 124.000 Nabi dan Rasul itu tidak ada satupun yang gila. Tidak ada. Karena bagian daripada Nabi dan Rasul itu kan ada sifat maksum. Sifat maksum itu bukan berarti Rasul tidak pernah kena sabetan, bukan berarti tidak pernah kena panah atau kena pukulan. Bisa saja itu kena. Atau tidak terkena sihir, kena juga gitu. Tapi yang dimaksum itu, yang disebut maksum itu, Rasul itu tidak sampai ke taraf gila. Itu. Jadi walaupun berat ujian yang diterima, itu nggak bakalan sampai gila. Itu maksum disebutnya. Terlebih dirinya dijaga dari hal-hal yang berbahaya. Tapi sekali lagi, bukan berarti tidak terkena dengan hal-hal yang tadi. Rasul kan terlempar giginya sampai cuplak. Rasul pernah tersabat, pernah terpanah, itu, atau pernah tersihir, itu kena. Lantas kita bertanya, kok maksum kok bisa kena itu? Bukan di situ letaknya. Maksum itu dalam artian Nabi dan Rasul tidak akan sampai ke taraf yang namanya disebut orang gila, nggak bakalan. Itu. Makanya maksum di situ. Lain halnya kalau kita sebagai hamba Allah yang biasa, terlalu berat tekanan daripada ujian, kadang-kadang tidak tahan, dirinya jadi down, akhirnya jadi gila. Kebanyakan seperti itu. Nah kalau Nabi tidak, makanya dijelaskan di dalam ayat ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu alam bihaqiqatil murad. Fala uqsimu bil khunnas. Setelah kemarin kita menyaksikan atau menjelaskan tentang masalah hebatnya, dahsyatnya hari kiamat, sekarang ini menjelaskan tentang baginda Rasul. Fala, la di sini menurut ilmu tafsir itu la zaidah. Artinya hanya tambahan. Fala uqsimu,
Maka sungguh kata Allah, aku bersumpah. Fa uqsimu artinya gitu. Sungguh aku bersumpah kata Allah. Dengan apa? Bil khunnas, dengan bintang-bintang. Bintang yang mana? Al jawaril kunnas, bintang-bintang yang beredaran. Al kunnas, yang juga bintang yang terbenam. Artinya yang sering nampak, kadang-kadang tidak. Bintang itu kan yang dimaksudkan di dalam ayat Al-Quran itu kan bintang itu 7. Di dalam kitab Al-Bajuri itu dikatakan 7. Ada yang namanya Syams, ada yang namanya Qamar, ada yang namanya Zuhal, ada lagi yang namanya Mushtari, ada yang namanya Marikh, ada yang namanya Zahrah, ada yang namanya Atarid. Ini bahasa Arab. Kalau bahasa kitanya yang sering kita pelajari di sekolah mungkin sudah dengar yang namanya Syams itu kan matahari. Itu bintang juga. Bintang juga itu matahari itu. Kemudian ada lagi bintang itu Qamar, bulan. Itu bintang juga. Ada lagi yang disebutkan dengan Zuhal. Zuhal itu kalau di dalam bahasa kita itu Saturnus. Itu bahasa Saturnus itu, bahasa Arabnya Zuhal. Ada lagi yang disebut dengan Mushtari. Mushtari itu Jupiter. Planet Jupiter itu. Ada lagi yang disebut dengan Marikh. Marikh itu planet Mars. Mars. Ada lagi Zahrah. Zahrah itu planet yang disebutkan dengan Venus. Dan yang terakhir adalah Atarid. Atarid ini yang disebut dengan Merkurius. Ada Merkurius kan, Venus, Uranus. Oh, apa lagi? Nus gitulah pokoknya. Sudah lupa aja juga kita sekolahan. Saturnus, Uranus, Venus, Mars, Jupiter, Bumi, Uranus, Neptunus, Pluto. 9 kan planetnya. Tapi di dalam bintang itu ada 7. Yang kita saksikan bersama kan matahari. Itu bintang. Makanya bintang yang disebutkan tadi itu kadang-kadang al-jawaril kunnas, kadang-kadang datang, kadang-kadang terbenam. Itu kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang tidak. Nah, ini yang dimaksud di dalam al-jawaril kunnas ini bintang yang 5. Selain matahari dan bulan. Jadi berarti yang termasuknya itu Zuhal, Mushtari, Marikh, Zahrah, dan Atarid. Itu bintang di luar daripada matahari dan bulan. Nah, itu kadang-kadang datang, kadang-kadang tidak. Dan Allah bersumpah dengan bintang yang 5 itu. Makanya kalau di dalam Al-Quran itu disirati sesuatu perkara, maka berarti di situ ada makna hikmah yang besar. Makanya tidak sedikit orang-orang yang punya pemahaman yang luar nalarnya itu yang hebat luar biasa, kadang-kadang dipikirkan ilmu perbintangan. Itu ilmu perbintangan itu ilmu yang disebut dengan ilmu falakiyah, ilmu falak, ilmu perbintangan. Cuman ada ilmu perbintangan itu ada yang boleh dipelajari, ada yang boleh tidak. Boleh yang dipelajari seperti halnya untuk mengetahui tanggal datangnya bulan, untuk mengetahui datangnya seperti bagaimana Ramadan masuk, bagaimana Syawal datang, awal tahun, akhir tahun, itu silakan. Yang tidak diperkenankan ketika menghadapi ilmu perbintangan itu kalau dia belajar ilmu perbintangan untuk hal-hal yang negatif. Kan bisa tuh. Dari perbintangan ini kan bisa menimbulkan satu ilmu. Bahkan orang-orang yang katanya sih, orang-orang yang ahli perdukunan itu menggunakan perbintangan itu. Kalau mau nyantet itu biasanya liatin dulu perbintangan. Ada bintang-bintang tertentu yang mana dia itu kalau nyantetnya jelek gitu langsung. Ada saah-saah tertentu yang dia hitung. Nah, kalau misalkan hal seperti itu ya tidak boleh tentunya. Tapi kalau misalkan selain daripada itu ya silakan. Seperti orang nelayan. Nelayan itu kalau sekarang pakai GPS enak aja. Kalau tempo dulu mana ada GPS? Kompas aja sudah untung gitu. Tapi kenapa mereka itu tidak pernah kehilangan arah? Karena salah satu yang dipelajarinya itu adalah ilmu bintang itu. Dia berangkat dari daratan, lihat bintang, nanti balik pun juga lihat bintang. Kemana dia harus balik? Bintang itulah yang dituju. Gitu. Kalau kita daratan nggak tahu bintang yang mana ya. Paling masuk ke perairan satu, keluar dari perairan benua lain nanti kalau kita. Itu salah satunya. Makanya Allah memberikan sumpahnya itu atas nama bintang-bintang itu. Dipelajari oleh kita.
Bahkan Abu Ma'syar Al-Falaki, salah satu ulama kenamaan yang mempelajari ilmu perbintangan, itu dipelajari. Jadi dari satu bintang itu ternyata ada keluar nama hari. Kata Abu Ma'syar Al-Falaki, kalau seandainya bintangnya itu bintang Syams, bintangnya matahari, itu harinya itu hari Ahad. Kalau bintangnya itu adalah bintang Qamar, bulan, itu adalah hari Isnin. Kalau bintangnya itu adalah Zahrah, Saturnus, itu hari Sabtu. Kalau bintangnya itu adalah Mushtari, bintang Jupiter, itu hari Khamis. Kalau bintangnya itu Marikh, berarti hari Selasa. Kalau bintangnya Zahrah, itu hari Jumat. Dan kalau bintangnya itu Atarid, maka bintangnya berarti itu hari Rabu. Jadi dari bintang itu ada hari-hari tertentu. Makanya di dalam hari-hari tertentu itu ada merupakan persambungan dengan tabiat manusia. Kata Abu Ma'syar Al-Falaki. Contoh, jadi contoh. Misalkan lahirnya hari Ahad. Maka orang ini wataknya panas. Orang ini wataknya panas dingin. Berarti emosian. Apalagi kalau hari Rabu. Kalau hari Rabu itu itu naik darahnya luar biasa. Karena sifatnya panas. Terus juga permatanya juga besi. Nah, itu menurut Abu Ma'syar Al-Falaki. Kalau ini kebanyakan hari apa nih? Hari Rabu apa hari Sabtu nih? Kalau hari Senin seimbang. Itu watak-wataknya. Dipelajari itu luar biasa. Apakah ada persambungan dengan hal itu? Ya kalau menurut ulama yang satu ini ada persambungan antara watak manusia dengan perbintangan itu. Makanya kadang-kadang tidak meleset dari apa yang diadakan dari watak-watak itu, kadang-kadang tidak meleset di orangnya itu. Karena memang sudah ada persambungan gitu, dengan bintang-bintang itu. Kalau mau pakai, kalau enggak usah. Gitu. Apalagi kalau dikaitkan dengan anak-anak muda itu kan, itu ada ilmu perbintangan juga tuh, seperti Scorpio, apalagi itu, itulah pokoknya. Itu sebetulnya bahasa Yunani-nya seperti itu. Tapi yang jelas ini ilmu perbintangannya itu adalah bahasa Arabnya itu. Zuhal, Mustari, Atarid, itu ya sebetulnya. Itu dipelajari. Al-Jawaril Kunnas. Sudah. Demi bintang-bintang yang beredar dan juga ada yang terbenam. Kemudian wal-laili idza as'as. Dan aku bersumpah kata Allah demi malam idza as'as. Bila mana telah menghadapi malam, menghadapi kegelapan. Atau bisa jadi demi malam apabila telah hampir meninggalkan kegelapan. Telah hampir meninggalkan gelapnya itu. Was-subhi idza tanaffas. Dan demi waktu subuh. Idza tanaffas. Bila mana fajar telah menyingsing. Atau sudah terang benderang. Sudah kelihatan nyata. Disebutkan malam, disebutkan subuh. Berarti ada apa di dalamnya? Ada kemuliaan tertentu. Sebagaimana kita tahu kalau ibadah malam itu kan beda dengan siang. Ibadah malam lebih khusyuk. Karena di samping orang yang pada terlelap tidur, kita bangun. Demikian juga dengan subuh. Disebutkan Allah Subhanahu wa taala ini subuh. Keistimewaannya kan banyak. Di samping orang yang melaksanakan ibadah subuh itu lipat gandanya luar biasa. Dan juga memang di dalam waktu subuh itu satu waktu yang memang di dalamnya ada sa'ah ijabah. Makanya Allah bersumpah melalui lewat waktu itu. Subuh luar biasa. Apa yang dijadikan objek sumpahnya itu? Innahu, kata Allah, sesungguhnya Al-Quran itu laqaulun, sungguh firman Allah, rasulin karim, yang dibawa oleh utusan Al-Karim, yang mulia. Karimin, yang mulia. Siapa yang dimaksud rasulin karim ini? Tidak lain adalah Jibril alaihissalam. Yang membawa wahyu Allah Subhanahu wa taala itu diberikan kepada malaikat Jibril alaihissalam yang disampaikan kepada Rasulullah. Ini salah satu sifat daripada malaikat Jibril alaihissalam. Yang pertama, karimin. Utusan yang mulia. Utusan yang diberikan penghormatan oleh Allah Subhanahu wa taala, karimin, mulia nih. Bahkan disebutkannya pun dalam urutan malaikat itu kan malaikat Jibril itu lebih pertama kan. Jibril, Mikail, Israfil, Azrail, Munkar, Nakir, Raqib, Atid, Malik, Ridwan dan sebagainya. Itu adalah salah satu
malaikat yang wajib kita ketahui dari 10. 10 jumlahnya wajib kita ketahui. Selebihnya gak usah. Karena jumlah malaikat lebih banyak daripada kita. Ini diberikan oleh Allah penghormatan karim. Malaikat Jibril itu mulianya luar biasa. Bahkan disebutkan kenapa malaikat Jibril itu mulianya luar biasa sampai dijadikan malaikat yang beda dengan yang lain gitu. Karena salah satu yang menjadikan malaikat Jibril mulia itu pertamanya adalah ketika Allah menyuruh seluruh malaikat itu sujud ke Nabi Adam alaihissalam, maka malaikat Jibril itulah yang pertama sujud. Malaikat itu kan disuruh sujud semua. Karena malaikat tidak bisa menyebutkan apa yang dipertanyakan oleh Allah, lalu malaikat ini suruh sujud ke Nabi Adam, dan yang pertama sujud itu ternyata malaikat Jibril alaihissalam. Selebihnya langsung diikutin oleh malaikat Mikail, Azrail sampai yang malaikat yang lain. Maka ketika malaikat Jibril ini menjadi malaikat yang pertama sujud ke Nabi Adam alaihissalam, maka malaikat Jibril diberikan kemuliaan oleh Allah. Karim, malaikat yang mulia. Satu. Yang kedua, dzi quwwatin 'inda dzil 'arsy makin. Sifat malaikat Jibril itu dzi quwwatin, yang mempunyai kekuatan. Kekuatan dari mana? 'Inda dzil 'arsy makin. 'Inda dzil 'arsy, di sisi Tuhan yang menguasai arsy. Malaikat Jibril itu diberikan kekuatan oleh Allah. Bolak-balik langit dunia, naik turun. Cepat sekali tuh malaikat Jibril. Sampai-sampai ketika baginda Rasul Isra pun yang menggandengi adalah malaikat Jibril dengan malaikat Mikail kan. Kecepatannya luar biasa. Diberikan kehebatan, kekuatan. Bahkan salah satunya kekuatan malaikat Jibril alaihissalam itu dibuktikan ketika menumbangkan kaum Amad, kaum Ad, kaum Samud, kaum Lut. Itu kan malaikat Jibril tuh. Kekuatannya yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada malaikat Jibril itu dibuktikan tuh. Sampai bumi diangkat, dibalikin. Itu kan kekuatan yang dahsyat tuh. Diberikan oleh Allah kepada malaikat Jibril alaihissalam. Makanya dzi quwwatin, yang mempunyai kekuatan yang sangat besar. Dari mana kekuatannya? Inda dzil arsy, dari sisi Allah yang menguasai arsy. Kemudian yang ketiga, makinin. Sifat malaikat Jibril itu adalah makinin, ditinggikan. Kedudukannya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya makin. 3 tuh. Yang keempat, muta'in. Sifat malaikat Jibril itu adalah muta'in, yang selalu turut. Tidak pernah berkhianat. Turut dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, sampaikan. Turun, naik. Bahkan Rasulullah pernah sampai ada yang menyebutkan 40 hari tidak pernah turun Jibril tuh. Tidak pernah turun. Sampai Rasulullah dilecek-ecek, diledek-ledek tuh, dicaci maki, dinyinyir-nyinyir oleh musyrikin. Muhammad sudah ditinggalkan dengan Tuhannya katanya. Wah, pokoknya Rasulullah pun bingung, kemana nih Jibril nggak turun-turun. Sampai pada akhirnya sudah lama Jibril tidak turun, kemudian Jibril turun. Ketika turun itu, kata Rasulullah, ya Jibril, kemana aja engkau? Aku nih rindu dengan engkau. Ya Rasulullah, aku pun rindu, aku sangat rindu dengan engkau. Tapi aku ini kan utusan Allah. Ketika Allah menyuruh aku turun, ya turun. Ketika Allah tidak menyuruh aku, ya enggak. Sampai turun ayat kan. Wadduha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ma wadda'aka rabbuka. Tuhanmu tidak meninggalkan engkau ya Muhammad. Wa ma qala, dan tidak benci dengan engkau ya Muhammad. Sampai kenapa enggak turun wahyu, lama enggak turun wahyu itu bukan meninggalkan engkau ya Muhammad. Bukan benci dengan engkau gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Oh, diberikan kegembiraan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai kata Allah, nanti akhirat itu lebih baik daripada sekarang. Wala saufa yu'tika rabbuka fatardo. Engkau nanti akan diberikan yu'tika rabbuka fatardo, sehingga engkau akan senang, akan wah luar biasa. Gitu. Itu adalah salah satu bentuk yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesenangan kepada Rasulullah. Kenapa? Karena lama Jibril tidak turun. Karena Jibril ini adalah muta'in. Malaikat yang turutnya luar biasa. Kata Allah turun ya sudah. Kalau kata Allah enggak, ya sudah enggak. Gitu. Kemudian siapa lagi? Aminun. Jibril ini sifatnya aminun, yang terpercaya. Tidak satu pun yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disampaikan oleh malaikat Jibril. Satu huruf sekalipun disampaikan oleh Jibril.
Tidak pernah berkhianat. Tidak pernah mencederai. Apalagi menyembunyikan satu hukum yang diturunkan oleh Allah. Tidak pernah. Selalu aminun, terpercaya dengan apa yang diperintahkan daripada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, semuanya disampaikan. Baik itu nabi kita ataupun nabi-nabi yang terdahulu. Semuanya disampaikan. Nah, setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan sifat malaikat Jibril alaihissalam, lalu Allah Subhanahu wa taala memuji baginda Rasul sekaligus memberikan penjelasan tentang apa yang dituduhkan oleh musyrikin kepada Rasulullah. Kata Allah, "Wa ma sahibukum bimajnun." Wa ma sahibukum, dan tidaklah sahabat kalian itu, yang dimaksud adalah baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma sahibukum bimajnun. Tidaklah sahabat kalian itu, Muhammad itu, bimajnun, orang yang gila. Bukan orang gila, Rasul itu. Sebagaimana yang dituduhkan oleh musyrikin kepadanya, bahwasanya Rasulullah sudah terlampaui batas kegilaannya. Waduh, luar biasa. Ketika datang dari Isra Mi'raj, Rasul disuruh diangkatin kakinya satu. Dia angkat satu kakinya. Begitu selesai, coba satu lagi. Kata Rasulullah, kalau aku angkat satu lagi, aku jatuh. Kata orang musyrikin, bagaimana bisa engkau naik ke Sidratul Muntaha, berangkat dari sini ke Masjidil Aqsa, sedangkan satu jengkal saja kakimu tidak bisa diangkat dua-duanya? Benar-benar engkau sudah gila, katanya. Luar biasa. Tamparan yang luar biasa. Dituduhkan kegilaan itu kepada Rasulullah. Padahal kata Allah, wa ma sahibukum bimajnun. Nabi kita itu tidak gila. Tidak gila. Bahkan walaqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Kata Allah, sungguh ra'ahu, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah melihat malaikat Jibril alaihissalam bil ufuqil mubin, di ufuk yang jelas. Di mana maksudnya ufuqil mubin itu? Di belahan timur. Bahkan ada yang menyebutkan ketika di Gua Hira. Itu kan sudah jelas malaikat itu menampakkan dirinya kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan Rasulullah melihat dengan nyata. Rasulullah sudah lihat dengan jelas bahwasanya itu Jibril itu rupanya begitu. Bahkan di dalam ayat lain kan Allah menyebutkan, walaqad ra'ahu nazlatan ukhra. Walaqad ra'ahu, sungguh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu telah melihat malaikat itu Jibril itu nazlatan ukhra. Nazlatan ukhra itu rupanya yang asli. Rupa yang asli itu ditampakkan oleh Allah kepada malaikat junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika diceritakan, itu dianggapnya Rasul itu gila. Padahal tidak gila, benar memang apa yang disampaikan itu. Bahkan wa ma huwa 'alal ghaibi bizanin. Wa ma huwa tidaklah, kata Allah, huwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu 'alal ghaibi, menjelaskan tentang yang gaib itu bizanin, dengan bakhil. Artinya Rasul itu tidak pernah bakhil menyampaikan sesuatu yang gaib. Apa yang turun daripada Allah Subhanahu wa taala tidak pernah disembunyikan, satu huruf pun tidak pernah. Pasti disampaikan. Makanya ketika baginda Rasul menyampaikan ayat-ayat yang berhubungan dengan mereka, mereka itu selalu menolak karena memang menganggapnya Rasul itu gila. Bizonin itu kan kalau dalam bahasa kita zon itu sangkaan. Tapi yang dimaksud di sini adalah bakhil. Tidak pernah bakhil Rasul itu. Apa yang disampaikan oleh Allah itu semua diberikan sudah. Tidak pernah disembunyikan satu pun. Bahkan wa ma huwa biqaulin, dan tidak pula Al-Qur'an itu biqaulin syaitanir rajim, ucapan-ucapan yang keluar dari setan ar-rajim yang terkutuk. Yang mana ini setan itu kalau dulu ya, setan itu sering turun naik tuh. Kadang-kadang masuk keluar surga itu sudah biasa. Bahkan melihat lauh mahfud itu apa yang difirmankan oleh Allah untuk makhluknya itu sudah biasa tuh. Sering biasa kadang-kadang mencuri. Bahkan ketika ketika Nabi Adam alaihissalam turun itu kadang-kadang selalu mencuri tuh. Mencuri apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga timbulnya adanya ilmu sihir. Ketika di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, sampai orang-orang menyebutkan bahwa ilmu sihir itu adalah warisan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal Nabi Sulaiman tidak pernah mewariskan ilmu sihir. Siapa yang mewariskan ini? Iblis sebetulnya. Kok bisa dia? Karena apa yang diturunkan oleh Allah pada waktu itu masih bisa dicuri oleh dia. Masih bisa dicuri.
Bahkan apa yang diturunkan kepada kitab Taurat, ilmu-ilmu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Sulaiman alaihissalam, itu dicuri oleh iblis, lalu ditulis, diselewengkan itu tulisannya itu. Ketika Nabi Sulaiman itu pada waktu itu kan ada kunjungan, kalau bahasa kita, kunjungan ke satu daerah. Iblis datang menyerupai rupanya Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah inilah bedanya ya. Bedanya kalau nabi-nabi yang lain masih bisa diserupakan oleh iblis, tapi kalau baginda Rasul Muhammad SAW tidak bisa diserupakan oleh iblis. Datang nih, dikirain istri-istrinya, dikirain penjaganya, ini adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal Nabi Sulaiman tidak ada. Nah di situ lama tuh iblis tuh duduk di singgasananya Nabi Sulaiman alaihissalam. Kemudian iblis yang datang pun datang ke situ berkumpul. Lalu apa yang diturunkan oleh Allah tuh ditulis oleh mereka di situ. Setelah ditulis disimpanlah di bawah singgasana Nabi Sulaiman alaihissalam. Setelah selesai singgasana itu ditulis, di bawahnya ada tulisan-tulisan iblis. Nabi Sulaiman datang. Iblis berangkat. Begitu Nabi Sulaiman alaihissalam sudah duduk, Allah memberikan waktunya selesai untuk Nabi Sulaiman. Meninggal Nabi Sulaiman dalam singgasananya. Orang gak ada yang tahu Nabi Sulaiman alaihissalam meninggal. Berdiam aja di singgasana. Dikira orang hidup aja. Setelah tongkatnya jatuh, baru orang paham. Sampai sudah digerogoti rayap. Baru setelah itu sadar bahwa ini raja kita sudah tidak ada. Setelah selesai penguburan Nabi Sulaiman alaihissalam, timbul tuh fitnah. Apa yang ditekan? Iblis datang kembali ke situ, lalu menunjukkan bahwasanya di dalam singgasana itu ada kitab peninggalan Nabi Sulaiman. Dibuka tuh, oleh mereka dibuka. Dibuka, dipelajarilah oleh mereka. Dan itu yang dipelajari oleh mereka itu adalah hasil daripada curian iblis, daripada firman-firman Allah yang diturunkan kepada Nabi Sulaiman, tapi dipelesetkan. Yang akhirnya ilmunya pun jadi ilmu iblis, ilmu setan. Yang sekarang sering dipakai oleh ilmu nujum atau ilmu perdukunan. Itu dari situ. Makanya Bani Israel jago-jago ilmu sihir. Karena kan itu Nabi Sulaiman itu turunan. Jago-jago. Mereka beranggapan ilmu sihir ini turunan daripada Nabi Sulaiman alaihissalam. Padahal dibantah oleh Allah Subhanahu wa taala lewat firman yang diberikan kepada baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya Nabi Sulaiman itu tidaklah pernah mengajarkan ilmu itu. Itu. Dan itu sampai ke Samarinda tuh ilmunya. Ilmu sihir itu bisa sampai ke sini tuh. Itu. Jadi apa yang disampaikan oleh Allah kepada Rasul itu bukan sebagaimana yang pernah disampaikan kepada malaikat yang diberikan kepada nabi-nabi yang lain. Kalau Rasulullah itu biqaulin, bukan ucapan setan. Yang sebagaimana setan suka mencuri, bukan. Tapi ini murni Al-Quran diberikan kepada malaikat Jibril alaihissalam, diturunkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Asli. Tidak pernah ada sedikit pun dicuri oleh iblis. Tidak pernah dicuri. Dijaga. Nah makanya oleh karena Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada mereka, nabi kita ini bukan orang gila, tetapi nabi kita ini adalah seseorang yang diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'anul Karim, yang mana Al-Qur'an ini murni dari Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah dari iblis, tidak pernah seperti itu. Maka kata Allah, fa aina tadhhabun? Maka sekarang mau kemana engkau pergi? Itu. Mau kemana engkau pergi? Artinya taslukuna fi inkarikumul Qur'an. Mau kemana lagi engkau ingkar dengan Al-Qur'an tuh? Sekarang aku sudah jelaskan kata Allah. Ini Muhammad bukan orang gila. Al-Qur'an ini wahyu kami. Fa aina tadhhabun? Sekarang mau apa lagi? Ingkar. Gitu. Sudah aku jelasin semua. Mau ingkar apa lagi kata Allah? Fa aina tadhhabun? In huwa illa dzikrun lil alamin. Kata Allah, in bima'na ma, artinya perkara yang diturunkan itu tidak lain adalah illa dzikrun, terkecuali merupakan pelajaran lil alamin, bagi seluruh alam. Ayat-ayat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu dzikrun lil alamin, pelajaran bagi seluruh alam, termasuk alam kita. Karena alam itu kan sudah jelaskan oleh saya itu, alam itu kan 7. Alam ruh, alam rahim, alam dunya, alam barzakh, alam akhirat, alam mahsyar, alam khulud fil jannah, alam khulud finnar. Nah yang dimaksudkan seluruh lil alamin berarti ada 2 yang dominan, alam jin dan termasuk alam manusia.
Ini Quran menjelaskan ke situ. Dzikrun lil alamin, penjelasan, pelajaran bagi alam itu. Alam itu apa sih? Masih Allah, setiap segala sesuatu selain daripada Allah itu alam disebutnya. Itu alam. Bagi siapa ini? Liman syaa minkum ayyastaqim. Liman syaa, bagi setiap siapapun yang dikehendaki, minkum, daripada kalian, ayyastaqim, menempuh jalan yang lurus. Artinya siapapun yang berkehendak menginginkan jalan yang lurus, maka zikrun itu lil alamin itu haruslah dipegang baik-baik. Pelajari baik-baik, pegang baik-baik, amalkan baik-baik itu Al-Quran. Karena itu merupakan ayyastaqim, pelajaran jalan yang lurus. Tapi walaupun seperti itu, wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah menghendaki semua orang tidaklah menghendaki untuk jalan yang lurus itu illa ayyasha Allah, terkecuali yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya kalau Allah sudah berkehendak dia menitikkan jalan yang lurus, insyaallah ini semua kan kehendak Allah. Berarti begini, kalau seandainya semuaan itu adalah berkehendak Allah Subhanahu wa taala, lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak pernah berkehendak dengan apa yang diinginkan oleh Allah? Makanya di sini timbul kata ulama, bi annal abda mukhtarun fil zahiri majburun fil batini. Seorang hamba itu sebatina mukhtarun fil zahiri, bisa memilih di zahirnya. Mau kanan, mau kiri, mau depan, mau belakang, mau kemana? Secara zahir silahkan pilih. Tetapi majburun fil batini, tetapi secara batiniahnya mereka itu dipaksa dengan apa yang dikehendaki oleh Allah. Zahirnya kayak kita nih, kayak kita yang berbuat. Kemana kita mengarah, seolah-olah kita lah yang berbuat. Padahal sejatinya majburun fil batini, di dalam batiniah itu itulah Allah yang berkehendak. Makanya kalau ahli ma'rifat itu tidaklah sesuatu yang dipandang terkecuali pandangannya itu tertuju dengan Allah. Kenapa? Karena batiniahnya semuanya tertuju dengan Allah. Gerak-gerik langkahnya pun, diamnya, geraknya, itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Makanya wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah berkehendak semua itu illa ayyasha Allah, terkecuali Allah yang berkehendak. Siapa Allah tuh? Rabbul alamin, yang menguasai seluruh alam. Itu. Yang memiliki seluruh alam, yang mengurusi seluruh alam, yang mendidik seluruh alam. Pokoknya empuknya seluruh alam adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah sudah berkehendak, apapun yang terjadi pasti itu semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Cukup sudah? Alhamdulillah. Ada yang mau ditanyakan? Oh yes. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran, saya ingin lebih jelas tentang perbedaan Al-Quran dengan hadis qudsi. Quran adalah wahyu Allah yang sampai ke Nabi Muhammad melalui Jibril. Maknanya dari Allah, kalimatnya juga dari Allah. Ini hadis qudsi, maknanya dari Allah, kalimat-kalimatnya dari Nabi Muhammad. Pertanyaannya, siapa yang membawa wahyu sehingga ada hadis qudsi? Apakah tetap Jibril atau siapa? Gabung dengan pertanyaan Pak Tulis. Waktunya tinggal. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi mohon penjelasan dari sisi hukum Pak Ustaz. Beberapa bulan yang lalu kita mendengarkan lantunan Al-Quran di istana, sehingga dengan lagunya bukan lagu yang biasa kita dengar, ya itu lagu Jawa di bawah, sehingga beberapa ulama kita ada yang membuli, ya, mengecam dan lain sebagainya. Pertanyaan saya, kalau Al-Quran dibaca sudah memenuhi syarat, makhrajnya bagus, tajwidnya pas, dari sisi hukum apakah yang salah di mana Pak Ustaz? Mohon penjelasan. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang tadi antara Quran dengan hadis qudsi. Perbedaannya kalau Al-Quran diturunkan oleh Allah melalui malaikat Jibril alaihissalam. Tidak ada satu ayat pun yang diturunkan oleh Allah Al-Quran itu
kecuali malaikat Jibril itu yang membawa. Itu Quran. Kalau hadis memang tidak melalui malaikat, langsung dari Allah Subhanahu wa taala dengan baginda kita Rasulullah Muhammad SAW. Jadi tanpa ada perantara. Makanya hadis qudsi itu tidak banyak. Jumlahnya tidak banyak. Hanya 100 berapa gitu. Tidak banyak. Dan karena hadis qudsi ini tidak melalui malaikat Jibril alaihissalam, kadang-kadang ada sebagian golongan yang tidak percaya dengan hadis qudsi. Di antaranya adalah kan Syiah. Syiah tidak percaya dengan hadis qudsi. Karena dianggapnya itu bohong. Gitu. Jadi itu perbedaannya. Jadi tidak melalui malaikat. Jadi langsung dari Allah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Makanya di dalam pengucapannya pun kadang-kadang qala ta'ala. Jadi qala ta'ala itu berkata Allah Subhanahu wa taala. Langsung Rasulullah yang berkata, tapi di situ ada qala ta'ala. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis qudsi. Kemudian berhadapan dengan yang tadi itu kejadian tahun 2000 berapa itu? 2015 kalau nggak salah. Ya, 2015 itu. Jadi sebetulnya itu kan tentang masalah apa qori. Jadi di dalam qori itu sudah ada nada-nada yang disepakati oleh seluruh ulama dunia, bukan hanya di Indonesia saja. Seluruh dunia sudah menyepakati nada qori yang dibawakan di dalam Al-Qur'an itu 8. Itu seluruhnya dari mulai bayati, soba, hizaz, nahawan, sikah, ros, ala nawa, jiharkah dan bayati, koplah, jawabul jawab. Itu adalah nada, tonggakan nada yang dibawa oleh para ulama dari berbagai negara. Dari berbagai negara. Ada yang nada Syam, ada yang nada Syria, ada yang nada Madinah, ada yang nadanya Iraki. Itu semua adalah berbagai negara tapi dibawa. Nah, seluruh dunia sepakat untuk nada Al-Quran tidak boleh keluar dari yang 8 itu. Terkecuali kalau lekukannya. Kalau lekukannya silakan. Tapi kalau sudah dibawa dengan sesuatu yang beda daripada yang itu, nah ulama tidak sepakat. Ini ijtima' para ulama. Ijtima' para ulama itu jangan diremehkan. Kekuatan yang ada hukum di ijtima' para ulama itu tidak jauh beda kekuatan hukum yang sudah dibakukan dengan hadis dan Quran. Artinya ini keijtima'an para ulama itu tidak boleh diremehkan. Termasuk yang tadi. Kalau sudah timbul macam seperti itu kan ramai itu. Ramai. Kenapa? Karena keluar daripada koridor. Memang sah-sah saja. Nadanya beda, tapi jangan keluar dari itu. Itu. Jangan keluar dari nada-nada yang seperti itu. Seperti misalkan ada nada nahawan. Kalau nahawan itu kan selalu di dalam bahasanya itu lekukannya itu seperti begini. Qala abashartumuni ala massani al-kibaru fabima tubashirun. Itu nada nahawan. Tapi ada lagi nada nahawan yang seperti itu tapi beda lagi. Rabbul masyriqaini wa rabbul maghribaini fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu nada nahawan juga. Tapi beda leku gitu. Nah kalau macam seperti itu silahkan. Tapi kalau sudah keluar dari situ, apalagi nada Jawa, timbullah nanti perpecahan tuh. Itu, itu. Jadi bahaya kalau macam seperti itu. Silahkan bawa dengan nada yang tadi, jangan bawa yang seperti itu. Ya. Nanti kalau sudah nada Jawa dibawa, nanti ujung-ujungnya adan pakai nada dangdut nanti. Ya. Itu Fatihah nanti nada-nadanya nada dangdut. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kan bahaya. Itu. Lah bukan nyontohkan ya. Itu. Contoh seperti itu. Cukup sudah. Semua dengan nada ini Pak. Kalau salah 2-3 tahun yang lalu Pak, seorang mahasiswa itu punya lagu yang tersendiri baca Al-Quran dan itu populer. Kalau tidak salah juga ada Masjid Imam Masjid Haram mengunjungi anak KTP. Nah, jadi pasti tidak masuk pada 8 nada tadi. Ya. Karena ini penemuan baru. Termasuk. Beda ya. Nada kiroah dengan nada murotal beda. Jadi kalau nada kiroah itu semua sepakat 8 nada tadi. Dari 8 itu kan ada beda-beda. Seperti bayati. Bayati kan satu. Tapi bayati kan ada bayati suri, ada bayati jawab, ada bayati koplah, ada bayati jawabul jawab.
Itu nadanya dari satu berapa tuh cabang. Nah, tapi kalau nada murotal, silahkan Bapak olah sendiri. Bapak punya nada, silahkan. Mau pakai nadanya ulama-ulama yang masyhur misalkan, pakai kayak Abdul Bulailah, siapa? Al-Bughizi. Oh, misalkan dari Al-Fatihah pakai nada-nada imam-imam besar yang masyhur, ya silakan, beda-beda. Itu keluar daripada qiraah, itu nada murotal. Kalau nada murotal itu ya silahkan enaknya sendiri kayak apa. Yang penting zainul Qur'an nabi aswatikum, kata Nabi, hiasi Al-Qur'an itu dengan suaramu yang merdu. Karena dengan suara yang merdu akan menambah kekhusyuan dalam Al-Qur'an. Gitu. Tapi kalau qiraah kayak di istana itu, jangan coba-coba ada keluar dari situ. Nanti ujungnya berantakan. Ya, kalau qiraah ya. Nada tinggi qiraah. Tapi kalau murotal ya silahkan. Itu. Kan Fatihah juga sudah dicontohkan kan Al-Bughizi itu. Aduh, luar biasa itu. Jadi beda-beda, silahkan. Silahkan ambil Bapak misalkan senangnya saya ini Musyari Rasyid, silakan. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin, silakan. Atau barangkali bisa ya imam yang lain. Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, silakan. Atau nada-nada yang lain, silakan. Enggak apa-apa. Itu adalah murotal, bukan qiraah. Ya, qiraah yang tadi. Cukup sudah, selesai, capek juga nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.